Pertama, kok dokumennya tipis banget? Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya embos itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah, itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar. Ini palsu. Kubu Pak Jokowi mengatakan, udahlah kita tunggu saja di sidang. Itu pemikiran dari mereka, yang tentu enaknya mereka. Kalau kita tidak, kita berpikir kalau memang kasus ini tidak layak, kita fight dari awal. Jadi kita berharap kalau memang tidak layak untuk dimajukan ke persidangan, ya stop kasusnya, jangan dipaksakan. Jangan sampai kemudian pengenaan pasal-pasal itu formalitas saja dan kemudian akhirnya juga dianulir. Tetapi korban kan sudah ada. Korban misalnya 1 tahun hampir mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Padahal di antara RRT ini ada yang sedang menyelesaikan 2 disertasi, bayangkan. Sekaligus paralel. Disertasi doktoral di Unpad dan doktoral di UI. 1 ilmu kedokteran, 1 ilmu politik, bayangkan. Anda bisa bayangkan, tidak ada masalah saja pecah kepala kita menyelesaikan 1 disertasi, apalagi harus menyelesaikan 2 yang dipidana itu kan. Jadi 2 orang. Jadi hal-hal ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan, jangankan dalam proses persidangan, ke penyidikan pun tidak layak. Karena jelas-jelas ini kriminalisasi dan ini anti demokrasi, anti HAM, anti konstitusi. Dan mereka yang melakukan pelaporan itu tidak paham bagaimana berdemokrasi. Karena kalau kita paham berdemokrasi, kalau Anda merasa bahwa sebuah statement dari pakar itu tidak benar, ya Anda harus mengeluarkan statement yang membantah. Kalau dia membuat penelitian, Anda bikin hasil penelitian yang adequate, yang seimbang. Bukan kemudian orang membuat hasil penelitian dan dibukukan, orang membuat statement, yang terjadi adalah pelaporan polisi. Nah, itu kan namanya tidak paham berdemokrasi. Dan unfortunately ini dilakukan oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa di Republik Indonesia ini dan sekarang masih berkuasa secara de facto. Begitu. Ada lagi? Berarti itu barang buktinya itu belum diketahui apa-apa aja? Barang bukti yang sudah kita ketahui sokol ijazah asli. Ya kan? Itu kan 1 yang ditunjukkan atau 2 lah, yaitu ijazah SMA. Katanya. Jadi pada gelar perkara khusus itu dari 709 barang bukti hanya 2 yang mereka tunjukkan, yaitu ijazah yang katanya sokol asli dan baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan ijazah SMA, di mana waktu kita diperlihatkan pada pukul 11 di klaster kedua itu hampir di pukul 11 malam ya, itu kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh kemudian memotretnya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan, kami semua menantang, kalau mau jalur di luar pengadilan, ya bikinlah konferensi yang menguji keabsahan, keaslian ijazah tersebut di depan publik. Bila perlu pakai siaran langsung begitu, mengundang pakar-pakar independen, bahkan dari luar negeri juga, dan nanti kita lihat bagaimana pendapat umum dari para pakar ini kalau kita mau mencari kebenaran substantif. Tapi kalau yang kita cari adalah bagaimana melindungi orang dari kekuasaan, dari aib besar yang mungkin akan terungkap, nah itu lain lagi persoalan. Kita kan sebagai bangsa, tujuan RRT itu bukan menghukum Pak Jokowi, tapi hanya ingin mengungkapkan kebenaran saja. Dan RRT tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memalsukan ijazah, nggak pernah. Yang ada adalah ijazah Jokowi palsu berdasarkan scientific research yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan dalam jangka yang lumayan panjang sejak tahun 2022 ya, kalau Dr. Tifa misalnya, dan mereka sudah bukukan dalam Jokowi's White Paper. Jadi kalau mereka dikatakan bukan melakukan penelitian, tunjukkan apakah Jokowi's White Paper itu karya sampah atau itu karya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama kok dokumennya tipis banget, karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua,
yang namanya embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya emboss itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya.